Determinan. Determinan adalah produk hasil kali bertanda dari unsur-unsur matriks sedemikian hingga berasal dari baris dan kolom yang berbeda. Kemudian hasilnya dijumlahkan. Fungsi determinan. Suatu permutasi dari bilangan-bilangan bulat adalah penyusunan bilangan-bilangan tersebut dengan urutan tanpa pengulangan. Contoh, permutasi dari 123 adalah 123, 132, 213, 231, 312, dan 321. Secara umum, bilangan-bilangan pada 1, 2, sampai n akan mempunyai n permutasi. Menghitung determinan dengan perkalian elementer. Determinan merupakan nilai yang paling penting dalam perhitungan matriks. Definisi 1. Sebuah permutasi dari himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3, sampai n adalah susunan bilangan-bilangan bulat ini menurut aturan tertentu tanpa menghilangkan dan tanpa mengurangi bilangan tersebut. Contoh 1. Permutasi dari 1, 2 adalah 1, 2, dan 21. Permutasi dari 1, 2, 3 adalah 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2, dan 3, 2, 1. Dari definisi permutasi, apabila ada 4 bagian, maka banyaknya permutasi adalah 24 buah. Hal ini dapat dihitung dengan rumus n. Dapat dilihat dari n sama dengan 2, maka ada 2 permutasi. N sama dengan 3, maka ada 6. 3 dikali 2 dikali 1. N sama dengan 4 berarti 24. 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Definisi 2. Dalam permutasi, dikatakan sebuah inferensi apabila sebuah bilangan bulat yang lebih besar mendahului sebuah bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi 3. Sebuah permutasi dikatakan permutasi genap jika banyaknya inferensi dalam permutasian tersebut genap. Definisi 4. Hasil perkalian elementer matriks A yang berukuran n kali n adalah hasil perkalian elemen-elemen berasal dari baris yang sama atau kolom yang sama. Menghitung determinan dengan operasi baris elementer. Determinan suatu matriks dapat dihitung dengan menggunakan operasi baris elementer yang telah diperkenalkan di bab sebelumnya. Perhitungan determinan suatu matriks dapat dilakukan dengan mudah apabila kita mengetahui sifat-sifat atau teorema yang berhubungan dengan determinan. Sifat-sifat atau teorema yang berhubungan dengan determinan. Teorema 1. Apabila A adalah suatu matriks yang berukuran n kali n dan memuat sebuah baris dan kolom elemennya sebuah 0, maka determinan A sama dengan 0. 2. Teorema 2. Apabila A adalah suatu matriks yang berukuran n kali n yang terdapat 2 baris dan kolom yang sama, maka determinan A sama dengan 0. Teorema 3. Jika A adalah matriks segitiga atas atau bawah yang berukuran n kali n, maka determinan A adalah hasil dari perkalian elemen-elemen diagonal utama, yaitu determinan A sama dengan A11, A22, A33 sampai ANN. Determinan A adalah 1 dikali 2 dikali min 3 dikali 2 sama dengan min 12. Teorema 4. Apabila A1 adalah matriks sebagai hasil dari matriks A yang sebuah baris atau kolomnya dikalikan dengan konstanta K, maka determinan A1 sama dengan K determinan A. Bila A sama dengan 1, 1, 1, 2 minus 1, 2, 1 minus 2, 2, maka kita dapat menghitung determinan B. Untuk B, jelas dihitung bahwa determinan A sama dengan 15, maka determinan B sama dengan 30. Menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Nilai determinan suatu matriks dapat juga dihitung dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Sebelum kita menghitung determinan suatu matriks, kita melihat definisi 1. Bila A adalah sebuah matriks bujur sangkar, maka minor elemen Aij didefinisikan sebagai determinan dari submatriks yang ada setelah baris ke-1 dan kolom ke-J. Dicoret dari A, nilai kurang 1 I ditambah J
ditulis sebagai CIJ dan dinamakan kofaktor dalam elemen AIJ. Jadi CIJ sama dengan min 1I tambah J MIJ. Jika A adalah sembarang matriks N kali N dan CIK adalah kofaktor dari AIJ, maka matriks dengan bentuk C11, C12, C1N, C21, C22, C2N, CN1, CN2, CNN dinamakan matriks kofaktor dari matriks A. Reduksi baris. Determinan sebuah matriks dapat dihitung dengan mereduksi matriks menggunakan operasi baris elementer sehingga matriks berada pada bentuk eselon baris. Definisi 3. Matriks adjoin A disimbolkan dengan ADJ A adalah transpos dari matriks konfaktor A. Definisi 5. Jika A adalah matriks yang berukuran N dikali N dan A adalah matriks yang invertible, maka A inverse sama dengan seperdeterminan A dikali adjoin A. Dengan kata lain, kita dapat mencari A inverse dengan menggunakan determinan A dan adjoin A. Penyelesaian SPL dengan aturan Cramer. Jika AX sama dengan B adalah sistem yang terdiri dari N persamaan linear dengan N bilangan tak diketahui sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut mempunyai pemecahan yang tunggal. Pemecahan ini adalah X1 determinan A1 per determinan A, X2 determinan A2 per determinan A, sampai Xn sama dengan determinan AN per determinan A, di mana AJ adalah matriks yang didapatkan dengan menggantikan elemen-elemen dari kolom ke J dari A dengan elemen-elemen dari faktor B, yaitu B sama dengan B1, B2 sampai ke Bn.